Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, kami mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM, yaitu gunakan masker, bawa sajadah sendiri, cuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi yang sudah menggunakan masker dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Yang masih belum sempurna, tolong disempurnakan dulu. Kepada para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian bagi anak-anak, tolong jangan bermain sendiri ketika ada khutbah Jumat nanti. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini, muadzin saudara Rahman, Khatib Jumat Ustadz Ibnu Sina SPDI. Materi 3 hal yang diingatkan Rasul. Imam Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, laporan kas dana operasional masjid. Saldo pekan lalu Rp4.331.082. Pemasukan pekan ini Rp3.653.000. Jumlah pekan ini Rp7.984.082. Pengeluaran Rp5.277.000. Saldo akhir Rp2.707.000. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah. Saldo PPNH pekan ini min Rp13.411.224. Saldo pembelian tanah pekan ini Rp126.552.000. Harga tanah Rp570 juta. Cicilan tanah Rp300 juta. Yang keenam, Lazismu PCM Kepanjen menerima dan menyalurkan hewan kurban untuk sapi kolektif untuk 7 orang, per orang Rp3.200.000, dan untuk 1 ekor kambing Rp3.200.000. Pengumuman dari takmir. Yang pertama, kultum subuh setiap hari ba'da subuh. Kajian rutin Sabtu malam pekan 4 Ustadz Haji
Natsir Latif SSI MSc Apoteker dari Kepanjen dengan materi puasa dan kesehatan. Kajian Rabu malam kelima Ustadz Anas Yusuf SPDI dari CMM Malang. Yang kedua, bagi para jamaah yang kepingin atau mendengarkan ulang kultum maupun sholat tarawih pada bulan Ramadan, bisa dipersilakan untuk mengunjungi channel YouTube kami Masjid NH Kepanjen atau Dakwahmu Official. Demikian pengumuman atau informasi yang perlu sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa menghadiri ibadah sholat Jumat di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang kepada beliau Rasulullah SAW kita semuanya ini mengambil contoh dan mengambil suri tauladan untuk bisa kita jadikan bekal kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kepada akhiratnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat khotib selalu mengingatkan kita, selalu mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dengan ketakwaan dan keimanan itu kita bisa melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan jalur dan rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang nantinya dibukakan surga itu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Predikat seorang mukmin yang kemarin sudah kita jalankan, yang kemarin sudah kita laksanakan dan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Latihannya di bulan Ramadan itu hendaklah dijadikan dan hendaklah kita jaga predikat itu selamanya sampai kapanpun. Jangan sampai perilaku seorang mukmin itu ternodai kembali dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, dengan perbuatan-perbuatan dosa yang baru. Mari kita hindari bersama untuk berbuat dosa, baik itu dosa dengan sesama kita manusia, apalagi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 3 peringatan dari Rasul kalau kita kepingin menjaga keimanan dan ketakwaan kita itu. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita itu bertempat tinggal. Kita harus senantiasa menjaga keimanan kita.
menjaga ketakwaan kita, tidak pilih-pilih tempatnya, dimanapun, tidak pilih-pilih waktunya, kapanpun. Ketika kita itu berkehendak untuk melaksanakan ibadah infak umpamanya, kita tidak perlu menunggu infak itu harus punya uang dulu. Infak bisa dilaksanakan dengan apapun. Jadi tidak perlu ditunggu. Tidak perlu kita menunggu ketika kita punya kekayaan. Tidak perlu. Kapanpun kita segera dikeluarkan. Kita punya niat baik, sudah segera dikeluarkan. Itu bisa nanti menjaga keimanan dan ketakwaan kita, karena kita selalu terjaga dengan hal-hal seperti itu. Ada dua hal kalau kita ingin mempertahankan ketakwaan kita itu. Yang pertama yaitu memohon keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula ma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rasul itu pernah bersabda, dan beliau itu selalu mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, wahai yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hatiku itu dalam keimanan ketakwaan kepadamu ya Allah. Rasul itu setiap hari mengucapkan kata-kata itu, sering diulang-ulang seorang Rasul. Maka ada sahabat yang bertanya, fakultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, kami ini beriman kepadamu dan kepada apa yang datang kepadamu. Apa yang kau khawatirkan ya Rasulullah? Fahal takhafu alaina? Jadi sahabat Rasulullah bertanya, mengapa kok Rasul mengucapkan kalimat itu terus? Sehingga sahabat bertanya, Rasul, kami ini semuanya beriman kepadamu, juga beriman kepada apa yang kamu bawa, ajaranmu itu kami imani. Tapi mengapa kok Rasul mengatakan doanya seperti itu terus? Ya muqallibal qulub sabbit. Disuruh menetapkan itu sama Rasul. Mengapa sebabnya? Apakah Rasul takut? Kemudian kata Rasul, na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Beliau bersabda, sesungguhnya hati itu ada di antara dua jari-jarinya Allah. Allah itu akan membolak-balikkan kepada yang dikehendakinya. Rasul merasa takut kalau hatinya dibolak-balikkan seperti itu. Apalagi kita yang menjadi manusia biasa. Maka dari itu, yang pertama, sabit. Ya muqallibal qulub sabit qalbi. Itu yang kita minta. Kemudian yang kedua, istiqomah di dalam beribadah. Jadi kalau kita mau mempertahankan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita itu, kita harus beristiqomah di dalam beribadah. Jadi ibadah itu tidak harus dilakukan sergap setelah itu selesai sergapnya. Kalau kita lihat di bulan Ramadan, semuanya sergap ibadah. Ibadah apapun dilakukan. Di luar bulan Ramadan kadang-kadang sudah mulai jarang lagi. Continue. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iklafu minal amali ma tutikuna fa innallaha ya la yamallu hatta tamallu.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sesuatu amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan sehingga diri kalianlah yang bosan. Jadi ketika kita mengerjakan satu amalan itu harus continue, untuk Allah. Allah itu tidak bosan melihat kita mengerjakan satu amalan kebaikan, tidak bosan. Bahkan yang bosan itu kadang-kadang manusianya sendiri. Ini sudah dituliskan, sudah diucapkan oleh Rasul. Maka sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwamuha wa in qalla, berkesinambungan, terus menerus walaupun hanya sedikit. Sering digambarkan sama seorang guru atau ustadz, satu hari satu ayat saja yang dibaca dalam Al-Quran, yang penting terus ajak. Bukan satu bulan penuh hafal, hatam, selesai, setelah itu di bulan berikutnya tidak membaca Quran sama sekali. Biasanya dicontohkan seperti itu. Jadi di dalam beribadah itu harus ajak terus. Itu yang kedua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kita menginjak kepada hal yang diingatkan oleh Rasul yang kedua, yaitu wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamkhuha. Mengikuti perbuatan jelek dengan kebaikan yang nantinya akan dapat menghapuskan perbuatan jelek itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disadari atau tidak, yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'un, pasti pernah melakukan perbuatan salah. Apakah salah pada diri sendiri, salah dengan orang lain, apalagi salah dengan Allah. Maka dari itu ketika kita merasa bahwasanya perbuatan kita itu salah, keliru, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah, maka kita harus segera mengikuti perbuatan yang salah itu tadi dengan perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya perbuatan salah kita tadi itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa'ad bi'is sayyi'ata, perbuatan yang jelek itu harus didampingi, diikuti dengan perbuatan yang baik harusnya. Seorang peternak kambing itu kadang-kadang mereka angon kambing itu makan rumput yang ada di sekitarnya. Terkadang kita merasa oh benar, nggak masalah kalau seperti itu. Tapi bagaimana dengan makhluk Allah yang namanya rumput? Mereka kehilangan anak, kehilangan orang tua, dimakan kambing. Apakah kita menyadari? Itu salah satu perbuatan yang halus sepertinya, tetapi perlu kita cerna. Kita enak di rumah kita ada ayam, kita sembelih, kita potong, selesai, kita makan, selesai. Tapi bagaimana nasib anak-anaknya ayam? Itu juga makhluknya Allah. Itu juga perlu kita pikirkan. Apa benar di hadapan manusia, di hadapan yang lainnya perbuatan kita baik, belum itu halal. Tetapi di hadapan anak-anaknya ayam, di hadapan ibunya ayam, bagaimana kira-kira? Mereka kehilangan orang tua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu saran Rasul yang ketiga itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang benar. Khaliqin nas, di sini kata-katanya manusia. Tetapi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan makhluk ciptaan Allah bukan hanya manusia. Ya seperti tadi itu, kita berbuat baik itu bukan hanya untuk manusia. Kita juga bisa berbuat baik dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan,
dengan binatang, dengan hewan. Mereka pun kalau kita berbuat baik, mereka juga akan baik dengan kita. Binatang peliharaan kita, coba kita perhatikan. Binatang peliharaan kita itu kalau kita kasih makan secara kontinu, dengan ikhlas, dengan baik, maka binatang peliharaan kita itu pun akan hormat kepada kita, akan ikut dengan kita. Artinya apa di sini? Artinya kita berbuat baik itu, berakhlak itu jangan hanya sebatas dengan akhlak kepada manusia, tetapi kita kembangkan akhlak kita itu untuk seluruh makhluk hidup yang ada, agar supaya kita itu tetap berada dalam jalur keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi seorang muslim, perhiasan terindah itu adalah akhlak yang mulia. Inilah perhiasan yang dapat dikenang sepanjang masa. Inilah perhiasan yang bisa menjadikan pemiliknya itu mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan makhluknya Allah, bahkan mulia di hadapannya Allah. Dengan akhlak yang mulia, seorang muslim akan terlihat anggun, akan terlihat menarik, akan terlihat berwibawa. Jadi setiap orang yang melihatnya itu akan terkesima melihatnya. Dalam pandangan Rasulullah SAW, akhlak mulia itu menjadi bukti kemuliaan seorang muslim. Kalau kita kepingin mulia, maka perbaiki akhlak kita, karena itulah yang akan menjadikan bukti kita itu adalah seorang muslim yang baik. Sabda Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang indah akhlaknya. Menghiasi diri dengan akhlak mulia itu berarti mempertegas dirinya itu sebagai manusia sebenarnya. Karena akhlak yang baik itu akan menjadi perbedaan antara manusia dengan binatang. Maka kalau kita itu memperindah akhlak kita, berarti kita itu memperjelas perbedaan kita sebagai manusia dengan binatang sebenarnya. Maka dengan akhlak pula akan terlihat sisi keturunan hidup manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Jadi beda manusia dengan hewan itu. Dengan demikian, manusia yang tidak peduli dengan akhlak itu sesungguhnya ia sedang menuju kepada derajat yang paling rendah. Tanpa akhlak, manusia akan seenaknya melakukan apa saja tanpa peduli apakah tindakannya itu benar ataukah tindakannya itu salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menuju perbaikan akhlak kita masing-masing. Karena sebenarnya pada hakikatnya Allah sudah pernah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Allah sudah menciptakan manusia itu ahsana taqwim. Ahsan itu sebaik-baik ciptaan. Kemudian summa radatnahu asfala safilin. Akan kemudian mereka dikembalikan kepada derajat yang paling rendah. Itulah orang-orang yang tidak mau memperbaharui akhlaknya, tidak mau meningkatkan kualitas akhlaknya itu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam bimbingan Allah, dan kita semuanya selalu menjadi hamba-hamba Allah yang dapat terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat muttaqin itu tetap kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.